Bismillahirrahmanirrahim. Melacak dari mana cerita ramalan Gus Dur Prabowo jadi presiden di usia tua. Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal sebagai orang cerdas. Makanya oleh sebagian kalangan dia dianggap wali karena terkadang pemikirannya melampaui zamannya. Gus Dur dikenang sebagai sosok pejuang inklusi, keterbukaan dan kesetaraan. Contohnya, pada zaman pemerintahannya, etnis Tionghoa bisa secara terbuka merayakan Imlek setelah lama terbelenggu dengan berbagai pembatasan. Karena pemikirannya yang terbuka itu, Gus Dur nyaris tak punya musuh, semuanya dianggap kawan. Pernah suatu ketika, dalam wawancaranya dengan Andi F. Noya, Gus Dur menyatakan satu-satunya yang pantas atau berpotensi menjadi musuhnya adalah Presiden kedua, Soeharto. Itu pun kata Gus Dur, beliau tetap ke rumahnya tiap kali Lebaran. Begitulah sosok Gus Dur, dengan pemikirannya yang terbuka dan bagi sebagian orang aneh. Namun, bagi kalangan NU sendiri, Gus Dur adalah sosok waliullah dengan atribut karamah yang melekat padanya. Salah satu yang baru-baru ini populer adalah nubuat Gus Dur bahwa Prabowo Subianto akan jadi presiden di usia tua. Belakangan, ramalan Gus Dur ini kembali ramai usai Prabowo Gibran unggul dalam hitung cepat quick count Pilpres 2024. Ucapan Gus Dur itu tampak nyata. Benarkah Gus Dur pernah meramal demikian? Dari mana cerita itu berasal? Pada akhir Oktober 2024, ramalan Gus Dur bahwa Prabowo akan jadi presiden di usia senja ini disinggung oleh Nusron Wahid, mantan Ketum Ansor yang kini juga Ketua PBNU nonaktif Nusron Wahid. Kala itu, Nusron mengaku optimis pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nusron menyinggung ramalan Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden di masa tua. Insya Allah Prabowo yang jadi presiden di hari tua, sebagaimana pernah disampaikan almarhum Gus Dur, kata dia. Nusron mengatakan banyak saksi yang mendengar ramalan Gus Dur Prabowo menjadi presiden di masa tua. Bahkan berbagai media massa sudah mempublikasikan pernyataan tersebut. Sosok ikhlas. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Itu saja sudah cukup menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo atas jasa-jasa dan apa yang telah dia berikan kepada bangsa ini tanpa rasa pamrih, katanya. Nusron juga menyinggung penilaian Gus Dur bahwa Prabowo sosok paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Itu saja sudah cukup menunjukkan apresiasi Gus Dur kepada Prabowo atas jasa dan apa yang telah dia berikan kepada bangsa ini tanpa rasa pamrih. Kesaksian sepupu Gus Dur. Pembenaran bahwa Gus Dur pernah meramalkan Prabowo menjadi presiden di usia tua juga dibenarkan oleh sepupu Gus Dur, Irfan Yusuf, yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Melansir CNN Indonesia, Irfan Yusuf menceritakan isi percakapan dengan sepupunya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, soal ramalan Prabowo Subianto jadi presiden di usia tua. Gus Irfan menyampaikan pengalamannya ketika berbincang dengan Gus Dur sebelum wafat pada 2009 lalu. Obrolan antara dua sepupu itu ketika sedang berziarah ke makam leluhur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Biasanya setelah ziarah mampir dulu ke dalam kasepuhan Pondok Tebu Ireng. Itulah kami kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul, kata Irfan. Prabowo Subianto pun jadi bahan perbincangan Gus Dur dan Gus Irfan. Saat itu Gus Dur berpendapat Prabowo bakal jadi presiden suatu hari nanti di usia senja. Dia mengatakan Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wis tuwek
ujar Gus Irfan menirukan Gus Dur. Tak hanya sekali, Gus Irfan menyebut bahwa Gus Dur menyampaikan ramalan itu di berbagai forum diskusi kepada orang yang berbeda di setiap pertemuan. Prabowo dari presiden ke presiden. Mengutip laman yang sama, Prabowo bukan orang baru dalam kancah politik nasional. Pada 2004, Prabowo ikut konvensi calon presiden dari Partai Golkar. Ia bersaing dengan kader Golkar lainnya, Akbar Tanjung, Wiranto, Abu Rizal Bakri, hingga Surya Paloh. Namun Prabowo harus menelan kekalahan pada putaran pertama. Wiranto tampil jadi pemenang konvensi. Tak menyerah, Prabowo hengkang dari Golkar dan mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Gerindra yang baru 1 tahun berhasil ikut pemilu 2009. Prabowo pun dipinang menjadi calon wakil presiden untuk menampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Namun mereka kalah dari pasangan SBY Budiono. Setelah kalah, Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Prabowo menggandeng Hatta Rajasa, namun mereka kalah dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Pada 2019, Prabowo kembali maju dengan pasangannya Sandiaga Uno. Namun, lagi-lagi Prabowo Sandi dikalahkan oleh Jokowi Ma'ruf Amin. Baru pada Pilpres 2024, Prabowo unggul di Pilpres. Setidaknya, versi quick count dengan hasil resmi masih menunggu penghitungan.